Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Prinsip, jumpa lagi dengan podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu. Semoga Prinsip semua dalam kondisi sehat-sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, Prinsip semua, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai amoniasi jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia. Telah hadir di tengah-tengah kita dua orang narasumber dari BSIP, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Bengkulu, yaitu Ibu Linda Harta, SPT MP, dan Ibu Ria Puspita Sari, SPT MSI. Baik, Prinsip semua, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada saat ini. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat Pak Rahmat. Ya. Pada kesempatan ini judul kita adalah amoniasi jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia. Mungkin bisa dijelaskan ibu-ibu semua apa yang melatar belakangi ibu-ibu mengambil judul ini. Silakan Ibu. Kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang kaya akan sumber bahan pakan. Salah satu limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak ini yaitu limbah dari jerami padi. Namun jerami padi ini memiliki suatu kendala di mana memiliki kandungan silika dan lignin yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kandungan nutrisi dari jerami padi ini menjadi rendah dan kecernaannya menjadi rendah juga. Nah, untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari jerami padi ini bisa dilakukan beberapa upaya, yaitu bisa melakukan secara fisik, yang kedua secara kimia dan secara biologis. Nah, ketiga upaya ini tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan kecernaan dari jerami padi itu sendiri. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini, kita berbicara tentang amoniasi jerami padi sebagai pakan ternak. Maka proses dalam pengolahan jerami padi ini kita ambil salah satunya itu secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan amoniasi jerami padi. Seperti itu, Pak Ahmad. Baik, terima kasih Bu Linda. Tadi materi kita ada kata amoniasi. Mungkin Prinsip semua belum tahu ini apa maksud dari amoniasi. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Silakan Bu. Baik. Proses amoniasi ini merupakan perlakuan kimia dalam mengolah suatu bahan pakan dengan menggunakan urea. Nah, sehingga namanya disebut amoniasi karena amonia kan seperti itu. Jadi dia spesifik proses pengolahannya menggunakan urea, di mana proses ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan nutrisi seperti protein dan menurunkan serat kasar seperti itu. Apakah amoniasi ini aman untuk ternak, Bu? Silakan. Nah, ketika kita melakukan proses pengolahan bahan pakan, salah satunya dengan secara amoniasi ini, proses amoniasi akan menghasilkan bahan pakan yaitu amoniasi jerami padi. Nah, amoniasi jerami padi ini aman untuk diberikan ke ternak karena tujuan kita yaitu untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan menurunkan serat kasar dari jerami padi. Jadi aman sekali Pak Rahmat untuk dipakai untuk diberikan ke ternak seperti itu Pak Rahmat. Ya. Sekarang apakah tujuan dilakukannya amoniasi pada jerami padi? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik, jadi tujuan dilakukannya amoniasi ini adalah untuk meningkatkan kandungan nutrisi. Tadi yang seperti saya bilang ya Pak Rahmat, kandungan nutrisi ini meliputi kandungan protein. Kemudian bertujuan untuk meningkatkan kecernaan, di mana dengan cara menurunkan serat kasar yang terkandung dalam suatu bahan pakan yang dilakukan amoniasi. Dan yang ketiga, amoniasi ini bertujuan untuk melakukan pengawetan. Jadi dengan melakukan proses amoniasi, itu biasanya jamur tidak dapat tumbuh di bahan pakan tersebut dengan masa simpan mencapai 1 tahun. Ya, terima kasih Bu Ria penjelasannya. Sekarang apa sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan amoniasi jerami padi? Mungkin bisa disebutkan Bu, silakan Bu. Baik Prinsip dimanapun Anda berada, dalam proses pengolahan amoniasi ini tidak begitu rumit atau sulit sehingga petani kecil pun bisa melakukan proses pengolahan dari amoniasi jerami padi itu sendiri. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan yang pertama intinya jerami padi Pak Rahmat yang utama. Nah, jerami padi ini
kita gunakan sebagai bahan pakan, bahan baku utamanya. Terus yang kedua ini urea. Nah, urea ini tidak boleh lebih dari 2-4% dari bahan baku yang kita gunakan. Nah, ketika mungkin kita dalam proses pengolahan ini 100%, berarti urea yang bisa kita gunakan ini 2-4 kilo, Pak Rahmat, seperti itu. Nah, yang ketiga air, di mana air ini untuk melarutkan urea tersebut. Nah, sedangkan alat yang digunakan karena kita mengkombinasi antara perlakuan secara fisik dan secara kimia, ini bisa kita menggunakan chopper, namun biasanya agak sulit, Pak Rahmat, karena chopper itu cukup mahal ya untuk dimiliki petani. Tapi ketika peternak udah skala besar, insya Allah dia mungkin akan berusaha untuk memiliki ini. Nah, itu alat yang digunakan, pertama itu chopper atau pisau, terus terpal. Terus ketiga ini silo atau ember atau drum lah, Pak Rahmat. Nah, yang ketiga ini sprayer atau gembor, ini untuk menyiramkan urea tersebut ke bahan baku yang kita pakai. Nah, seperti itu, Pak Rahmat. Terima kasih Bu Linda. Prinsip dimanapun Anda berada sudah cukup jelas ya. Tadi kita sudah mengetahui apakah itu mengenai amoniasi, alat dan bahan, apakah tujuan. Mungkin pertanyaan berikutnya ini Bu, bagaimana metode proses pembuatan amoniasi jerami padi tersebut? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Baik Pak Rahmat dan Friendship dimanapun berada. Jadi untuk metode pembuatan amoniasi ini pada umumnya ada dua cara, yaitu cara basah dan cara kering. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Linda, itu merupakan metode cara basah. Jadi cara basah ini kita melarutkan urea ke dalam air, kemudian dicampurkan ke dalam jerami padi yang digunakan. Nah, sebaiknya pada proses ini jerami yang digunakan ini dicacah dulu. Seperti itu. Nah, cara kedua yaitu dengan cara kering. Nah, metode kering ini kita tidak menggunakan air yang dilarutkan dalam urea, tetapi ureanya langsung dicampurkan ke dalam jerami padi. Nah, kita harus mencampurnya ini berlapis-lapis, Pak, supaya ureanya ini tercampur secara merata dalam lapisan jerami padi. Kemudian prinsip dalam metode pengolahan amoniasi ini kita harus sistemnya itu anaerob, Pak. Jadi kalau anaerob ini dia tertutup kan, tidak kedap udara, dia tidak tercampur dengan oksigen seperti itu. Karena kalau misalkan tercampur dia tidak anaerob, maka akan berkembanglah jamur di sana seperti itu. Nah, anaerobnya ini juga tidak harus di wadah yang mahal seperti itu, bisa saja menggunakan seperti yang dijelaskan Bu Linda tadi, entahkah itu silo, ini kan lumayan mahal nih. Bisa di itu ya, silo kan mahal, terjangkau lah ya. Nah, kita bisa menggunakan terpal dan yang lebih minimalis itu kita bisa menggunakan plastik, Pak. Plastik kiloan yang ukuran berapa kilo seperti itu kan. Atau jadi kita drum bekas bisa juga ya, Bu. Ya, betul, kita juga bisa drum bekas seperti itu. Ya, terima kasih Bu Ria ya penjelasannya. Cukup menarik ya prinsip dimanapun Anda berada materi kita pada hari ini. Setelah proses pembuatan amoniasi dilakukan dan dalam proses pemeraman itu selama 2 minggu ya. Mungkin apa saja yang harus kita lakukan atau kita perhatikan agar proses ini berhasil, Bu? Gimana nih, Bu? Baik prinsip dimanapun Anda berada. Kita ketahui bahwa dalam proses pembuatan amoniasi jerami padi, salah satunya itu secara anaerob. Nah, yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan proses pengolahan bahan pakan ini secara anaerob, artinya benar-benar kedap udara, yaitu ada tiga yang harus kita perhatikan. Yang pertama ini tingkat kelembapannya, yang kedua suhu dalam proses pembuatan ini, yang ketiga ini adalah enzim urease. Nah, untuk kelembapan yang berkisar dari 30-60%. Nah, ketika di dalam tempat penampungan dalam proses pembuatan ini kelembapannya kurang dari 30%, ini akan berdampak bahwa dalam proses pengolahan amoniasi jerami padi ini akan mengalami suatu prosesnya itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, begitu juga dengan ketika kelembapan lebih dari 60%, ini akan menyebabkan kelembapan di dalam silo itu atau tempat atau drum atau plastik ini menyebabkan benar-benar lembab sehingga akan menjadi busuk nanti. Iya, seperti yang Bu Linda sampaikan itu pengaruhnya itu Pak Rahmat.
agar jamurnya tidak berkembang. Iya, iya, Nah, makanya kelembapannya itu Iya, harus itu pada harus benar-benar pada sesuai ukuran dengan yang standar. sesuai Diperhatikan standar. juga ya. Ya, 30. benar. Begitu juga dengan tekanan suhunya tadi Pak Rahmat ya. Ini kisarannya itu 30 sampai 60 derajat Celcius seperti itu. Nah, kalau tidak suhu ini tidak sesuai standar itu tadi prosesnya akan menjadi tidak baik, jadi akan berjamur. Nah, ini kan upaya kita agar tidak timbulnya jamur di dalam proses pembuatan silo ini. Yang terakhir ini ketersediaan enzim urease. Nah, ini yang terpenting karena enzim urease ini untuk jerami ini ketersediaannya ada tapi dia sedikit, jadi perlu dilakukan penambahan yaitu bahan kimia, yaitu kita menggunakan bisa berasal dari urea seperti itu. Ya, Betul baik. Pak Rahmat. Ya. Baik, terima kasih Bu Linda penjelasannya. Prinsip dimanapun Anda berada, jadi ada kemungkinan ya Bu Linda atau Bu Ria ya, ada kemungkinan itu tidak berhasil ya. Ada Ya, Pak Pak, Rahmat, betul. bisa, Karena bisa kalau tidak berhasil. udara udah masuk, Iya. jadi kelembapannya Iya. bertambah, terus suhunya juga tidak baik, Iya, itu iya, akan Iya, tumbuh makanya jamur. prinsipnya gitu. harus anaerob Iya, Pak iya, dalam iya. proses pembuatan amoniasi Iya, iya. ini Secara harus basah ya anaerob, Pak iya. gitu ya. Jadi mungkin ibu-ibu semua prinsip juga perlu mengetahui ya prinsip dimanapun Anda berada ya. Juga perlu mengetahui ya Bu Linda, Bu Ria, ciri-ciri amoniasi jerami yang berhasil dilakukan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan ini Bu, biar prinsip semua mengetahui. Ya, Ya, silakan, baik Bu. Pak Rahmat Ya. dan prinsip dimanapun berada. Jadi ciri-ciri dari amoniasi jerami padi ini berhasil itu terdiri dari yang pertama adalah aroma Pak. Jadi dari aromanya ini akan ketika dibuka dari wadah proses pemeraman tadi atau fermentasi tadi, ini ketika dibuka langsung tercium bau aroma amonia yang kuat. Amonia Ya. yang kuat gitu, Amonia Pak. ini kan yang berasal dari urea tadi kan Pak, karena kita menggunakan bahan kimianya yaitu urea. Iya, iya. Kemudian adalah warna Pak. Jadi dari warna jerami ini mengalami perubahan yang sebelumnya warnanya coklat kekuningan menjadi lebih pekat, menjadi coklat tua. Iya. Nah, selanjutnya adalah tekstur. Jadi dari teksturnya yang keras dan kaku, ketika proses amoniasi ini berhasil dilakukan, itu teksturnya menjadi lembut dan lunak. Nah, ini juga kan mempermudah dari ternak untuk mengkonsumsi atau mengunyah dari bahan pakan ini. Dan yang terakhir adalah tidak munculnya jamur dalam produk jerami padi amoniasi tadi. Ya. Kalau misalkan ada jamur, maka berarti proses amoniasinya ini tidak anaerob Pak. Berarti ada entahkah ada wadah yang bocor atau kemudian Jelas jadi busuk ya, Bu Ria ya. bisa menjadi busuk seperti iya, ya. itu. Ya. Terima kasih ya Bu Ria. Baik, prinsip dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan ya bagaimana proses dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin yang menjadi pertanyaan untuk prinsip semua, mungkin ibu-ibu semua, apa kandungan nutrisi jerami padi setelah dilakukan amoniasi ini seperti apa ini? Perlu diketahui juga nih oleh prinsip. Silakan Ibu. Baik Pak Rahmat. Ketika kita melakukan proses pengolahan, tujuan kita ya untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan palatabilitas dari ternak itu sendiri. Nah, untuk kandungan nutrisi dari amoniasi jerami padi ini terdiri dari untuk kandungan proteinnya ini sekitar meningkat menjadi 5,65%, kandungan lemaknya sekitar 1,99% dan kadar airnya 8,09% dan bahan ekstrak tanpa nitrogen ini menjadi 31,66% dan serat kasarnya pun menurun menjadi 33,60% dan kadar abu ini sekitar 27%. Nah, dengan adanya proses amoniasi ini proses serat kasar yang ada di jerami ini menjadi menurun dan dapat meningkatkan kandungan nutrisi dari amoniasi jerami padi ini sehingga tingkat kesukaan ternak menjadi meningkat dan kecernaknya pun menjadi meningkat seperti itu Pak Ya. Rahmat. Baik, terima kasih Bu Linda. Apa saja ini Bu jenis ternak yang bisa diberikan amoniasi jerami padi ini? Silakan Bu. Jadi untuk jenis ternak yang bisa diberikan amoniasi jerami padi ini adalah ternak ruminansia Pak Rahman. Jadi hanya ternak ruminansia, baik ruminansia kecil maupun ruminansia besar. Untuk ruminansia kecil ini contohnya bisa domba, kambing, dan untuk ruminansia besar ini contohnya adalah sapi, kerbau. Nah, kenapa hanya ternak ruminansia? Karena
bahan pakan ini kan merupakan bahan pakan sumber serat. Ya, serat kasarnya tinggi sehingga kalau unggas atau monogastrik ini sulit untuk mencerna. Karena rumennya tidak mampu. Ya, gitu karena dia tidak dilengkapi dengan alat pencernaan berupa rumen seperti ternak ruminansia. Terus ini gimana Bu? Bagaimana nih cara pemberiannya Bu? Mungkin silakan Bu Linda. Ya benar Pak. Dari tadi kita ngomong masalah Iya, pengolahan betul. kandung nutrisinya. Ini Ini bagaimana gimana cara cara pemberiannya? pemberiannya Iya. ya Pak? Oke, prinsip dimanapun Anda berada, cara pemberian dari amunisi jerami padi ini cukup tidak sulit ya Pak ya. Nah, ketika sudah dalam proses pengeraman ini lebih kurang dari 2 minggu, nah kita ambil amunisi jerami padi ini pertama kita angin-anginkan terlebih dahulu Pak Rahmat. Nah, terus untuk ternaknya ini kita puasakan dulu. Artinya jangan dulu kita berikan bahan pakan lain. Mungkin Ya, kita mau apalagi kasih hijauan hijauan. segar. Nah, Iya, jangan nanti dulu. dia Nah, memilih. kalau kita sudah mengasihkan hijauan, ini nanti dia nggak mau makan jerami padi yang sudah kita amunisi. Karena kenapa kita angin-anginkan ini? Ini untuk menghilangkan bau amonia yang ada ketika dalam proses amunisi tadi. Nah, kita berikan sedikit-sedikit ya Pak ya, biar nggak kaget gitu tuh perutnya kan Pak, lambungnya biar nggak kaget. Jadi kita berikan bertahap Pak. Hari ini mungkin berapa kilo dulu, mungkin 5 kilo. Terus besoknya mungkin bisa meningkat. Tapi yang jelas jangan diberikan bahan pakan lain sebelum amunisi jerami padi ini. Seperti itu Pak. Ya, jadi selain itu juga ya Pak, saya tambahkan. Ya, silakan Bu Ria. Pemberiannya ini sebaiknya memang tadi seperti saya sampaikan di proses pengolahan, metode pengolahan ini tadi sebaiknya kita cacah terlebih dahulu. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan ketika amoniasi jerami padinya ini berhasil dilakukan dan diberikan kepada ternak, lebih mudah ternaknya untuk mengkonsumsi karena ukurannya sudah lebih kecil-kecil. Partikelnya udah kecil, jadi Ya. dia untuk mengunyah itu jadi cepat dan laju dalam rumen pun jadi akan Ya, cepat seperti juga itu. Pak, seperti Ya. itu. Terima kasih Bu-Ibu ya sudah menjelaskan. Mungkin prinsip dimanapun berada ini Bu-Ibu, mungkin ada juga sih prinsip kita yang tidak ada jerami padi nih. Nah, ini Iya, gimana Pak. nih? Tapi Nih? di sekitar kita Apakah- udah banyak Pak. Ya, Biasanya jerami kita ada dibakar daerah yang gitu tidak kan, ada Pak, ya, tidak ada sawahnya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu-ibu tanaman apa saja yang alternatif ya selain jerami padi? Iya, jadi alternatifnya selain jerami padi pada prinsipnya adalah limbah pertanian Pak Rahmat. Bisa jerami jagung, jerami tebu, ataupun limbah Kulit kakao juga boleh, limbah Pak, kacang-kacangan juga bisa seperti itu. Ya. Terima kasih ya Ibu-Ibu sudah banyak penjelasannya prinsip dimanapun Anda berada. Mungkin di sesi terakhir ini prinsip kita minta ya ke Ibu-Ibu ini mungkin ada apa ya istilahnya kesimpulan ya dari materi kita pada hari ini. Mungkin dimulai dari Ibu siapa nih? Silakan Bu. Baik Ya. Sobat, prinsip dimanapun Anda berada, kita ketahui bahwa ketersediaan jerami padi ini masih cukup banyak Pak ya di sekitar kita dan masih sering kita temui bahwa jerami padi ini sering dibakar tanpa dimanfaatkan. Sedangkan ketersediaan hijau pun sekarang ini cukup terbatas. Harapannya jerami padi yang ada di sekitar kita ini bisa dimanfaatkan peternak kita untuk pakan ternak, yaitu bisa melakukan pengolahan secara kimia yaitu dengan menggunakan amunisi jerami padi dengan tujuannya itu tadi meningkatkan palatabilitas ternak dan meningkatkan kandungan nutrisi ini. Di samping itu juga ketika musim kemarau kalau kita mempunyai ketersediaan bahan pakan amunisi jerami padi ini tidak akan peternak kita tidak akan sulit lagi Pak, tidak akan kesusahan dalam memberikan pakan ternak itu sendiri ke ternaknya. Mungkin seperti itu. Ibu Ria ada tambahan? Oh ya baik Pak, jadi amuniasi jerami padi ini dapat menjadi solusi untuk daerah yang mengalami kekurangan hijauan pakan dan yang mengalami kekeringan jangka panjang Pak. Karena dari proses amuniasi jerami padi ini bahan pakan tersebut dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Baik, prinsip Pojok Mesra dimanapun Anda berada sudah berakhir ya pembahasan materi kita pada hari ini. Terima kasih kepada para narasumber, Ibu Linda dan Ibu Ria. Saya sebagai host ya pada hari ini saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi selanjutnya dengan podcast Pojok Mesra BSIP Bengkulu. Terima kasih.